Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah dokumentasi wisata inklusif di Museum Vredenburg Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Di sini kawasan gerbang masuk di Vredenburg Yogyakarta. Di gerbang masuk kita langsung disuguhkan dengan fasilitas untuk disabilitas ya. Di sini ada tempat peminjaman kursi roda. Bagi yang tidak membawa sendiri bisa pinjam di situ. Harga tiket yang sangat terjangkau ya, cenderung murah. Kemudian akses ke tempat parkir juga nyaman, cukup luas tempat parkirnya. Kemudian ada tempat parkir khusus untuk penyandang disabilitas, terutama untuk pengguna kursi roda. Hampir seluruh akses di sini elevasi turunan dan tanjakannya pun juga sudah disesuaikan ya, tidak untuk pengguna kursi roda. Kemudian aksesibel banget ya untuk pengguna kursi roda karena rata-rata wilayahnya itu tuh datar dan sudah banyak fasilitas yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas, terutama untuk pengguna kursi roda. Museum Benteng Vredenburg ini merupakan museum sejarah ya, wisata edukasi sejarah. Jadi kita bisa menyaksikan sejarah Nusantara yang dikemas dengan sangat otentik di Museum Benteng Vredenburg ini. Baik, kita akan memasuki kawasan diorama 1. Seperti yang kita lihat, pintunya cukup lebar ya dan otomatis. Jadi ini sangat memudahkan pengguna kursi roda karena ketika mendekat pintu akan terbuka secara otomatis. Di bagian dalam itu datar ya, memudahkan untuk pengguna kursi roda mengakses sendiri. Kemudian setiap booth itu sudah dirancang khusus, terutama untuk pengguna kursi roda. Itu ketinggiannya seperti panduan sejarah di situ dapat dibaca secara nyaman oleh pengguna kursi roda. Jadi di diorama 1 ini kita bisa menikmati sejarah, mempelajari sejarah mulai dari zaman kerajaan hingga pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942 sampai 1945. Nanti kita lihat-lihat muter-muter ke sana, Ibu bisa menikmati suasana sambil baca-baca histori dari Nusantara yang ada di Vredenburg ini. Di Vredenburg ini wisata edukasi yang luar biasa ya, jadi kita bisa menikmati sejarah yang terjadi. Contohnya di sini ada pada saat pemogokan kaum buruh di pabrik gula. Jadi di masa itu ada sekitar 17 pabrik gula yang didirikan di Yogyakarta. Di sini kita bisa menikmati suasana yang terjadi pada masa itu dan bisa membaca historinya juga. Baik Bu Farida, kita lanjutkan ke histori yang lain. Karena layout ruangan yang cukup luas dan datar ya, ini sangat aksesibel, memudahkan untuk pengguna kursi roda mengeksplor seluruh ruangan yang ada di museum ini. Di booth sini kita bisa menikmati suasana kongres perempuan di Indonesia yang diadakan di Yogyakarta tahun 1928. Di situasinya menggambarkan zaman dulu ya secara otentik. Setiap booth atau podium di sini berkesinambungan ya. Kalau kita baca ceritanya dari awal hingga akhir, itu di diorama 1 saja banyak sekali sejarah yang bisa kita pelajari. Di sini pengguna kursi roda sangat nyaman ya untuk menikmati seluruh podium, membaca setiap sejarah dan mendapatkan banyak pengalaman dari wisata di Museum Vredenburg ini. Ini gambaran penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang terjadi pada 18 Maret tahun 1940. Suasananya kurang lebih seperti ini digambarkan sangat otentik sekali. Kemudian wisatawan juga bisa menikmati
suasana dan membaca histori yang terjadi pada saat tersebut. Oke, kita sudah selesai di diorama 1, sekarang kita menuju ke diorama 2. Ada di seberangnya, di sebelah sana. Di sini juga jalurnya ramah disabilitas, ada line-line untuk pemandu seperti yang tunanetra, tidak bisa melihat dan lain sebagainya. Kemudian elevasi tanjakan untuk pengguna kursi roda juga cukup mudah untuk diakses. Kita ada di pintu masuk diorama 2. Mari kita langsung masuk ya Bu Farida. Suasana di dalam sangat sejuk. Apa tuh? Ini eye catching banget. Kita langsung lihat saja. Ini ada historinya, bisa dibaca juga di situ. Oke, baik. Pak Nida, di sini ada sesuatu yang eye catching banget ya. Ini adalah mesin pencetak koran. Ini buatan Jerman. Nah, kemudian untuk historinya juga bisa baca di sini. Ada panduan historinya, silahkan dinikmati suasananya. Kalau sudah, nanti kita akan lanjut ke podium yang lain. Oke, di sini ada masa penguasaan media massa dengan perebutan percetakan harian Sinar Matahari. Jadi di sini selain kita bisa menikmati sejarah, banyak juga seperti replika gitu ya, barang-barang yang peninggalan zaman dulu. Kemudian ada juga ya seperti di sini mata uang yang digunakan oleh Jepang dan Belanda pada masa itu. Jadi ini sangat ramah sekali disabilitas ya, terutama untuk pengguna kursi roda karena sangat nyaman diakses dan posisi podiumnya itu langsung pas gitu untuk pengguna kursi roda itu, untuk membaca itu sangat mudah. Kemudian gambaran sejarahnya juga disajikan secara detail. Tema-temanya juga luar biasa. Dan penjelasannya yang jelas, ada versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di sini seluruh pintu akses masuk dan keluar juga ramah disabilitas, jadi dia ada sensor otomatis akan terbuka pada saat kita mendekat. Lanjut, kita akan ke diorama 3 ya Bu Farida ya. Kita lihat sejarah apa yang bisa ditampilkan di sini. Let's in. Jauh banget ya, bangunan-bangunannya kayak otentik banget gitu.
Oke, kita ke ruang selanjutnya ya. Jadi kakinya ini agak sempit, tapi masih aman, bisa dilewati kursi roda. Kita langsung disajikan pemandangan-pemandangannya luar biasa. Tidak banyak yang bisa dijelaskan di sini karena di Museum Vredenburg ini seperti kita berada di perpustakaan, namun ada visualnya gitu. Jadi wisatawan itu lebih fokus menikmati visual sambil membaca histori yang telah disediakan. Dari diorama 3 ke diorama 4 ini cukup jauh ya jaraknya, berbeda dengan yang tadi kan pintunya hampir berdekatan. Di sini ada turunan yang lumayan curam, jadi perlu dibantu pada saat menuruni turunan itu. Kemudian kita sudah bisa melihat akses pintu masuk diorama 4. Mari kita masuk. Ada yang pintu kayak gini enggak? Kita memasuki diorama 4. Ini pemilu pertama ya di Yogyakarta tahun 1951. Jadi di Museum Benteng Vredenburg ini konsepnya hampir sama ya, mulai dari diorama 1 sampai diorama 4 itu menyajikan booth-booth yang menggambarkan visual dari sejarah. Kemudian di situ juga ada historinya tertulis yang dapat dibaca sambil menikmati visual yang disajikan. Setelah menjelajahi mulai dari diorama 1 sampai diorama 4, kita mempelajari banyak sekali sejarah ya mengenai Nusantara, Indonesia tercinta ini, mulai dari masa kerajaan hingga pada saat zaman penjajahan dan sampai setelah merdeka. Seperti yang terlihat di video ini, hampir seluruh akses jalan itu cukup luas, datar ya, sehingga sangat mudah digunakan untuk pengguna kursi roda. Di area luar sini juga cukup rindang ya, banyak pohon-pohon yang rindang, kemudian banyak juga tempat duduk di situ. Jadi ketika wisatawan khususnya penyandang disabilitas ya seperti pengguna kursi roda kelelahan itu bisa duduk-duduk santai di bawah pohon, cukup sejuk dan nyaman juga di situ, bisa sambil minum, makan cemilan dan lain sebagainya. Baik, demikian video yang bisa saya presentasikan untuk ujian akhir semester di mata kuliah Perencanaan Perjalanan Wisata, paket wisata inklusif untuk penyandang disabilitas pengguna kursi roda di Vredenburg, Yogyakarta. Terima kasih.